Baik, untuk waktu dan tempat, saat ini saya serahkan kepada Kak Neni Makmun untuk menyampaikan presentasi. Masing-masing narasumber sekitar 15 menit. Waktu kita lebih banyak ke diskusi saja. Silakan Kak Neni menyampaikan presentasi tentang pengalamannya menangani anak ABK dengan tipe slow learner. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Kak Neni Makmun. Ya, baik. Terima kasih Kak Sigit buat waktunya juga kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kita masih bisa malam ini diberi kesempatan untuk saling sharing ya teman-teman. Saya juga masih banyak belajar karena shadow teacher itu merupakan pekerjaan yang yang tidak terpikirkan sebelumnya, terlintas dalam pikiran saya. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Neni, saya shadow teacher di SD Islam Silaturahim Bekasi. Bagaimana saya sampai akhirnya menjadi shadow teacher, ada ceritanya yang menarik, itu sudah saya tulis dalam sebuah buku. Nanti kalau ada yang tertarik bisa hubungin Kak Sigit. Saya lebih ke sharing sih ke waktu pengalaman saya memegang salah seorang murid istimewa saya yang bernama Kak Lintang. Waktu itu diinfokan kalau kakak itu adalah slow learner. Ini jadi 2016 saya mulai pekerjaan menjadi shadow teacher. Dan untuk anak yang pertama kali saya pegang bernama Kak Lintang. Nah, siapa? Kita perkenalan dulu. Siapa Kak Lintang itu? Ini informasi yang diberikan oleh kepala sekolah mengenai kakak. Dia adalah slow learner, seperti yang kita ketahui bahwa slow learner itu anak yang lamban belajar, merupakan anak yang memiliki potensial intelektualnya sedikit di bawah normal, tetapi dia tidak termasuk sebagai anak yang tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 80-85 untuk Kak Lintang, tetapi dia hasil tes IQ-nya waktu itu menunjukkan 75. Dan masih menurut teori, dalam beberapa hal anak ini mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibandingkan dengan tunagrahita. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibanding dengan sebayanya. Kecerdasannya memang di bawah rata-rata, tetapi bukan berarti mereka anak yang tidak mampu. Mereka hanya membutuhkan perjuangan yang lebih keras untuk menguasai apa yang diminta di kelas reguler. Anak yang demikian mengalami hambatan belajar, sehingga kadang prestasi belajar biasanya di bawah anak-anak normal lainnya yang sebaya dengannya. Biasanya dia bisa melewati masa SMP, tetapi akan kesulitan di masa SMA. Itu teori yang saya baca, makanya sebisa mungkin kita bisa menemukan bakat anak-anak ini agar mungkin bisa lebih langsung kita arahkan. Halo, Pak Cin sudah masuk? Kedua, selain slow learner, kakak ini masih atas nama siapa nanti Pak? Atas nama siapa nanti? Kesulitan bergaul. Nanti saya add ya Pak ya. Mementingkan diri dia sendiri. Oh terakhir. Jika kadang kalau Pak Awi dulu ya. Dia akan Pak, oke. Makasih parah, Pak. ngamuk-ngamuk gitu. Selain itu egonya juga tinggi, jadi apa-apa itu dia maunya diperhatikan, diutamakan. Terkadang juga dalam kelompok lagi berbicara suatu tema, dia kadang meletuk hal-hal yang nggak sehubungan dengan tema. Kadang jadi sama teman-teman yang lain suka
diejek-ejek gitu. Kalau udah digigituin dia biasanya ya akan mutung, akan marah, akan ngamuk. Nah, itu kondisi awal-awal saya kenal kakak itu masih kayak gitu. Dan yang ketiga, kakak ini juga penderita epilepsi. Hal ini juga sudah diinformasikan oleh ayahnya. Kebetulan kakak hanya memiliki seorang ayah. Jadi kakak setiap hari kakak ini dibawakan obat dan saya sudah dikasih arahannya obat yang harus dimakan di jam berapa dan nggak boleh telat. Itu udah diwanti-wanti. Jadi awal-awal itulah siapa kakak Lintang. Dan siapa saya tadi sudah saya ungkapkan sebelumnya, kalau saya sendiri sebenarnya tidak mempunyai basic psikologi atau guru. Cuma karena merasa tertantang dan terlebih udah di-share dulu sama ibu kepala sekolah waktu itu, kalau kakak ini sudah ditinggal ibunya waktu berumur 3 tahun karena kecelakaan. Entah kenapa jadi kok kayaknya ini tantangan baru setelah bertahun-tahun saya bekerja sebagai seorang sales dan marketing di sebuah perusahaan, tiba-tiba berubah balik menjadi suatu pekerjaan yang sama sekali tidak saya bayangkan. Tapi menurut saya ini suatu yang menarik dan sampai sekarang pun saya akhirnya hampir 5 tahun ini menekuni menjadi shadow teacher. Oke. Terus karena saya tidak mempunyai pengalaman apa-apa psikolog atau guru, apa yang harus saya lakukan? Pertama pastinya saya mempersiapkan mental. Bagaimana ya ngadepin anak-anak, biasanya saya ngadepin customer orang-orang dewasa, kali ini harus menghadapi anak-anak dengan diagnosa spesial. Jadi bukan anak-anak yang pada umumnya seperti anak-anak saya. Pertama, mempersiapkan mental, kemudian yang kedua saya mencari informasi banyak dari guru yang sebelumnya sudah kenal kakak, hal-hal apa yang disukai dan yang tidak disukai, kemudian membuat Kak Lintang itu merasa nyaman dengan saya, karena di awal tuh dia kayaknya kayak kucing-kucingan aja, kayak Tom and Jerry, dia kayaknya nggak mau diawasin sama saya, dia langsung kabur, kalau disuruh apa kabur gitu. Kemudian mempelajari hal apa saja yang dia perlukan dalam kegiatan belajar, jadi masih mengeksplor terus di awal-awal bulan, mengenalkan rasa persahabatan dengan lingkungan, karena beberapa teman juga memusuhi dia karena kadang dia maunya menang sendiri, marah-marah, ngotot. Kemudian mengenalkan tugas-tugas yang harus dikerjakan, mengenalkan sebab dan akibat dari perilaku atau sikap yang tidak baik, mengenalkan tertib aturan, menemukan keunggulannya Lintang itu apa. Kemudian yang ke-10 yaitu yang biasa diwanti-wanti ayahnya, jaga kesehatannya ya Bu, dia harus, soalnya dia susah minum air putih, makan pilih-pilih. Itulah yang awal-awal saya lakukan. Kemudian nih, jadi kurang lebih butuh berapa lama sih proses pendekatan? 1 bulan itu benar-benar waktu tantangan untuk banyak mengenal dan dekat. Ya kemudian kita selanjutnya mulailah melakukan aplikasi kebutuhan-kebutuhan Lintang. Dan kuncinya sih selama itu mesti konsisten, diingatkan berulang-ulang, dikembangkan keunggulannya, dilakukan dengan ya harus happy, karena menghadapi anak-anak kalau nggak happy, kalau marah-marah bawaannya kasihan, nggak ada keuntungan. Jadi dibuat enjoy, kemudian kesabaran, sayang, dan kita harus selalu menghargai setiap ada progres dari diri anak tersebut, karena progres kecil apapun anak tersebut itu juga berarti progres buat diri kita sendiri sebagai pendampingnya. Nah, salah satunya itu pertama itu di bulan awal tuh akademis dulu, saya lihat tulisannya si kakak itu besar-besar, jadi satu buku itu hanya bisa untuk berapa kata saja, dan kalau pas waktu disuruh ngisi latihan gitu nggak akan cukup. Bu, ini nggak cukup. Ya nggak cukup, tulisan kakak besar sekali, titik-titik buat isai yang harusnya bisa untuk 10 kata sama kakak cuma bisa 3 kata.
Itu menjadi catatan buat saya di awal, wah kakak ini harus dibelajarin nulis yang standar, dia ukuran standar. Kemudian itu akhirnya setiap minggu saya tak cariin ini buku kotak-kotak, kemudian dia ternyata seneng. Jadi setiap hari itu hari Senin dari awal A tulis setengah halaman, terus B, C itu berlangsung selama setahun. Selama setahun saya mengajar si kakak, ya memang memang pelan untuk merubah sesuatu kebiasaan. Tapi akhirnya dia juga mulai kecil-kecil juga tulisannya, mengikuti aturan. Kemudian itu dari segi akademis itu, kemudian dari kesabaran dia tuh kalau udah lapar pasti maunya ya waktu itu juga harus makan. Padahal ada aturan snack time nanti jam 9, Kak. Kalau udah itu nggak mau dicegah, dia ambil kotak makanannya dengan cueknya, teman-temannya masih belajar, dia makan. Tapi ya seiring waktu memang harus dikasih, ya Kak, mandi dulu Kak. Seiring waktu ya harus dikasih pengertian, Kak, lihat teman-temannya masih pada belajar, kakak makan, biarin, dia masih tetap aja ngotot. Nah, akhirnya ya pelan-pelan kotak makannya nggak saya kasih. Dia pinginnya marah banget, tapi kok yang nggak marah, balik lagi ke sama teman-temannya setelah emang diizinkan jam makan, dia akhirnya juga mau ngikutin, mau ngambil, Bu, boleh ya kotak makannya sini aku minta. Ya, nah gitu dong, ikutin aturan, tertib, makan bareng sama teman-teman. Akhirnya dia juga tersenyum. Kesininya udah tuh banyak berkurang hal-hal seperti itu yang di awal maunya ngotot-ngotot. Terus itu hanya salah satu sih. Kalau mau komplitnya saya udah tuliskan di buku tentang Kak Lintang. Saya sudah terbitkan bukunya. Di sini banyak hal-hal kecil pertemanan saya dengan Kak Lintang, hal-hal apa yang kita lakukan bersama-sama sampai akhirnya saya pegang Kak Lintang itu semester kedua itu lebih ringan dibandingkan semester 1 karena dia udah ngerti akibat dan sebab. Di semester awal yang terasa berat, dan bahkan di 3 bulan sebelum kenaikan dipanggil sama kepala sekolah, Bu, ini nanti kalau kenaikan Lintang perlu sedola teacher lagi nggak di kelas 3? Kayaknya sih enggak deh Bu, saya berani ngelepas kakak itu nggak perlu sedo lagi, coba udah nggak marah-marah lagi. Apa yang saya takutkan di awal tahun, kayaknya saya akan jadi samsaknya si kakak nih, karena setiap guru udah pernah kena tonjokan, pernah kena injakan kakinya, pernah didorong, tapi bersyukur banget setahun pegang dia, nggak ada satupun tangan dia melayang ke badan saya. Jadi ya itulah, entahlah mungkin karena memang banyak dibantu ya sama Tuhan, tergantung kembali ke niatan kita juga. Yaitu hal kecil apapun yang dia ada perubahan itu selalu aku, wah keren, hebat kakak, banyak banget udah banyak banget kemajuannya. Nah kayak gitu kan jadi banyak teman, dan kesini pun dia sudah semakin jarang dibully sama teman-temannya. Teman-temannya udah pada mulai, yuk Lintang main sepak bola. Tuh. Dan yang terpenting juga selama setahun itu adalah koordinasi dengan ayahnya. Kebetulan ayahnya sangat sibuk, jadi kadang dia nggak sempat baca report saya setiap hari, bahkan kadang ditandatanganin baru seminggu setelah itu, baru di hari Jumat dia tanda tanganin, atau hari Seninnya dia baru tanda tanganin. Dan report saya di awal yang biasanya penuh, akhir-akhir menjelang kenaikan kelas, reportnya udah semakin sedikit karena memang sudah nggak terlalu banyak masalah-masalah yang dihadapi dengan Kak Lintang. Satu lagi, saya mencari ini anak pinternya di mana. Ternyata dia itu pelajaran yang disukai tahfiz dan hafalan. Mungkin ya kadang kita nggak bisa percaya 100% teori kalau anak
anak dengan IQ segitu kayaknya susah deh, tapi ternyata Kak Lintang itu menghafal Al-Qur'an, doa-doa itu lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lainnya, bahkan beberapa kali dia ikut lomba tahfiz dan juara. Jadi kadang ada hal-hal yang di luar, kok ternyata ini ya, atau memang pastilah Allah menciptakan anak-anak itu dengan keistimewaan, dan ternyata emang Kak Lintang tuh istimewa untuk hal-hal tahfiz, baca Al-Qur'an, dan dia emang senang sekali. Jadi kalau ada acara-acara pembukaan doa, ya aku, saya, yang ditunjuk Kak Lintang. Ya itu sih, jadi pada akhirnya memang sulit, awal kayaknya susah bersahabat, kesininya tidak sulit bersahabat dengan anak-anak istimewa ini. Kayaknya itu aja sih ya yang bisa saya share. Nah, karena saya suka menulis, jadi segala sesuatu tuh catatan-catatan kemajuan ataupun ada kemunduran pasti menjadi review dalam bentuk tulisan. Tuh. Dan ya itulah perubahan sekecil apapun, itulah perjuangan yang harus disyukurin. Itu Kak Sigit kayaknya dari saya, pengalaman saya setahun pegang anak slow learner yang bisa saya share. Saya mengawali bertanya dengan 3 narasumber, bagaimana mengintegrasikan dengan psikologi, teknologi pikiran, dan homeopati. Masing-masing narasumber mungkin bisa memberikan penjelasan singkat gitu. Mungkin mau dimulai dengan Mbak Neni. Silakan. Kalau saya sih masih belum terlalu memahami yang proses dari Pak Awi dan Dr. Jim itu secara langsung buat ABK. Karena memang mesti saya harus belajar dulu nih dengan Pak Awi dan Dr. Jim. Tapi mungkin pastinya kalau 3 itu terintegrasi dengan baik bagi orang tua atau saya sendiri sebagai shadow teacher itu mempunyai keahlian yang seperti yang dimiliki Pak Awi, juga pengetahuan tentang obat-obat yang pendukung untuk anak-anak ABK pasti bagus sekali ya. Untuk diri saya sendiri juga orang-orang yang ada di orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Hanya belum ngerti nih untuk bagaimana caranya biar bisa berjalan secara bersama-sama, untuk jadi anak itu dipegang oleh seorang shadow teacher atau orang tua yang jelas memahami dirinya. Kemudian di sisi lain untuk secara fisik dia harus kita sebagai shadow teacher juga sebagai orang tua harus bisa mengatasi mereka dari segi tadi healing energi. Dan dari Dr. Paul sendiri ada obat-obat yang sangat baik bagi tubuh mereka agar bisa bersinergi semuanya. Jadi menurut saya sih kalau semuanya bisa dikuasain, tentu dampaknya akan baik sekali ya buat progres mereka. Kira-kira begitu sih Pak Awi sama Dr. Jim yang bisa saya utarakan. Oke, mungkin saya dapat membantu sedikit karena tadi Pak Sigit sebagai host itu keluar. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Yupi untuk Mbak Neni. Saya bacakan ya Bu ya. Oh iya ya Pak. Tanya Mbak Neni, apa yang melatar belakangi Mbak Neni menjadi shadow teacher? Apakah profesi itu mempengaruhi psikologis Mbak Neni? Itu ada pertanyaan dari Pak Yupi dari Bogor. Oke. Jadi tadi di presentasi awal udah saya utarakan bahwa tidak pernah terbesit akan ada menjadi seorang shadow teacher, karena 10 tahun saya bekerja di PT Samsung Elektronik Indonesia itu sebagai sales and marketing, dan itu penawaran kebetulan sekolahnya dekat dengan rumah, dan kepala sekolahnya saya mengenal cukup baik. Dia kasih masukan-masukan gimana kalau kebetulan anak-anak saya juga ada sekolah mencoba profesi sebagai shadow teacher. Pada dasarnya memang saya suka anak-anak dan jiwa penulis pun kayaknya seru nih. Saya belum pernah menulis tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Selama ini saya menulis kebanyakan cerita anak, novel, cerpen-cerpen. Jadi memang
dari diri sendiri itu ada keinginan tahuan yang besar. Jadi di proses awal menjadi shadow teacher itu benar-benar banyak belajar hal, banyak baca buku-buku tentang anak berkebutuhan khusus, bertanya tentang ini kalau kayak gini bagaimana. Secara psikologi dampaknya ya lebih banyak bersyukur sih. Oh, dengan kondisi saya punya dua putri ya, kadang di rumah. 2 anak yang biasa aja itu kadang kita dibikin emosi, apalagi akademis, kadang kok nggak bisa sih ini. Tapi waktu saya sudah terjun langsung jadi shadow, wah apapun kondisi anak kita, kadang kita ini ya harus, ternyata Allah itu kasih kita jauh lebih baik dengan ini loh yang aku sedang hadapi. Itu sih, jadi lebih banyak bersyukur dengan pekerjaan menjadi shadow teacher yang tadinya nggak terlintas sama sekali ada pekerjaan seperti ini. Oh ternyata ya mungkin Allah menunjukkan loh, ini loh kamu mesti banyak bersyukur, banyak anak-anak yang ini yang mesti ya, kalau pada akhirnya kita memang harus membersamai, merangkul mereka, memberi kasih sayang, bahkan ya itu tadi ada kemajuan sedikit aja anak yang kayak gitu tuh kayaknya senang banget. Itu sih buat Mbak Yupi. Jadi ya cara psikolog ya itulah, kita jadi lebih peka ya dengan anak-anak seperti itu. Kayaknya itu sih Pak yang bisa saya jawab. Kebetulan kan sekarang saya sedang menyusun antologi buku yang judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat bersama Kak Desti, Master Awi, dan Dr. Jim. Nah, pertanyaan saya untuk ketiga narasumber dijawab dalam waktu singkat. Kalau hati kita gembira nih, gimana sih secara psikologi, secara metrik cosmic healing, secara homeopati? Bagaimana penjelasannya? Mungkin bisa dikasih penjelasan singkat sebelum waktunya berakhir. Saya persilakan kepada ketiga narasumber. Kalau hati kita gembira, pasti kita beraktivitas apapun menjadi menyenangkan ya Kak. Jadi apalagi kalau buat shadow teacher, kalau ada masalah di rumah saat ke sekolah, kita udah harus siapin masalah di rumah jangan dibawa ke sekolahan. Apalagi yang kita hadapin adalah anak-anak yang istimewa. Bisa-bisa mereka nanti bisa jadi menular ya. Aura negatif kita akan menular ke aura negatif mereka. Jadi ya akan lebih baiknya kalau buat seorang guru pendamping seperti saya, apapun yang masalah di rumah jangan dibawa ke mereka, karena dampaknya akan merugikan mereka dan juga pada akhirnya juga akan merugikan kita sendiri juga, akan ada kemunduran di hari itu. Itu sih Kak Sigit. Jadi ya tadi seperti saya slide tadi, harus tetap happy, sekecil apapun progres mereka adalah progres kita juga.